Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Ibu Bapak peserta PSBB yang saya hormati, berkhusus guru kita semuanya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan mensehatkan beliau. Termasuk mungkin tim PSBB, mudah-mudahan selalu disehatkan dan dikuatkan sampai nanti PSBB ini berlangsung sampai akhir insya Allah. Para ibu bapak semua, sebelum melanjutkan materi yang ke-10, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah langsung dari Mesir, Kairo, kepada Syekhna Al-Fadilah Ustadz Nabil, kepadanya kami persilahkan. Cek, bismillah. Videonya dibuka, Kak. On cam ya. Langsung dimulai aja, Zat. Ya, langsung aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ذكرى من يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى صدق العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Syekhna Ustadz Nabil. Mudah-mudahan apa-apa yang dibaca mendapatkan keberkahan, termasuk mencari ilmu di Mesir, Kairo, mudah-mudahan dilancarkan. Amin, amin. Semua bahwa Ustadz Nabil ini salah satu putra dari guru kita Ustadz Zukul Kiai Haji Zainul Rafiq. Doakan sajalah dari semua.
Mudah-mudahan beliau menjadi penerus ulama yang ada di Indonesia, insya Allah. Amin. Oke, Bu Bapak semua. Jadi mutawib, Bob. Jadi mutawib. Insya Menyusul. Allah. Ya, Kak, jadi mutawib, Kak. Apapun lah yang pasti mah menjadi pencerah umat Islam khususnya Masya Indonesia, insya Allah. Allah. Nu jelas mah tong lametengnya di Kairona, Kak. Berarti Kak. Tong juga papan. Oke, Bu Bapak semua, kita lanjutkan mungkin materi yang ke-10. Kemarin sudah dengar tentang la takhaf wa la tahzan. Sekarang mungkin runtutan dari materi yang ke-10, yaitu la taghdab, jangan marah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan uraian atau penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Jani Robi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamda syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pangersa Syekh Al-Kabir Ustadz Fahmi Gumelar, kesepuhan di Pondok Pesantren Al-Majidiyah di Bandung Barat, para pengurus, para kru di PSBB The Power of Syukur, peningkatan spirit dan belajar bersama The Power of Syukur. Ustadz Hendi, Ustadz Faisal, Ustadz Saifur Rahman yang sedang berada di Mekah ya. Kakak Nabil yang sudah membacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Di Mesir jam berapa Kak sekarang? Jam 1 ya? Jam 1 malam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, para peserta PSBB. Kita lanjutkan buku The Power of Syukur pada pagi hari ini, melanjutkan part kedua, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa 10 hari pertama kita belajar tentang teori kesyukuran, dan itu sudah kita tuntaskan. Kemudian dari 2 hari yang lalu kita belajar praktek bagaimana kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu serta senantiasa mempraktekkan kesyukuran. Maka saya ingin mengingatkan kembali di antara kebiasaan ataupun di antara kesepakatan kita di The Power of Ka'bah Syukur ini, para peserta diharapkan memaksakan diri, diarahkan, diminta setiap hari memaksa diri untuk menuliskan minimal 10 hal-hal yang bisa kita syukuri, dan itu disampaikan ke admin untuk menjadi mutiara kita masing-masing nantinya dalam proses ibadah dan dalam proses belajar, serta mengarahkan energi kesyukuran kita. Bahwa apa yang Anda tuliskan dalam setiap harinya 10 itu insya Allah akan menjadi sebuah energi positif.
Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi tadi, bahwa pagi hari ini kita akan membahas satu kalimat yang harus kita praktekkan, dan itu ternyata menjadi mutiara di dalam kehidupan seorang sosok yang kita contoh, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara garis besar akhlaknya Rasulullah itu, hampir semua ulama sepakat bahwa Rasulullah memiliki prototipe akhlak yang mulia dan karakter yang sangat-sangat agung, yaitu kalimat la taghdab, jangan marah. Artinya, the power of syukur ini adalah ajang kita untuk meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita untuk selalu dan senantiasa la taghdab, tidak akan pernah marah. Berarti ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, Allah menggariskan bahwa pagi hari ini adalah momen ibu dan bapak untuk menyudahi, untuk menutup, untuk mengakhiri kebiasaan untuk marah. Ustadz, saya teh cina marah teh bukan apa-apa karena dia salah, saya benar, dan saya mendidik dia. Ibu bapak, memang itu ada ada metode untuk mendidik. Tapi pertanyaannya, kan kita ingin mencontoh Rasul. Rasul tidak pernah menggunakan metode itu. Maka kalau menjadi seorang, apalagi biasanya ya di pimpinan pesantren, di kiai sepuh, kebanyakan rata-rata dulu seperti itu. Tapi saya secara pribadi lebih cenderung bahwa kalimat marah itu bukan satu-satunya metode. Bisa digunakan ataupun dilakukan metode lain untuk tidak pernah marah. Kenapa? Karena memang Rasulullah begitu. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasul, Islam itu kan luas. Fama huwa kanzul Islam. Apa sih mutiara Islam? Jawaban Rasul apa? Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu ada 3. Ustadz ke mute kayaknya Ustadz. Halo, ada sekarang? Ada. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa mutiara dari keislaman kita itu adalah kalimat la taghdab, jangan marah. Maka ini yang harus kita lebih fokuskan, ini yang harus kita berusaha semaksimal mungkin lebih sigap, bahwa momen pagi hari ini Allah jadikan kita untuk sama-sama mengakhiri kebiasaan marah kita. Kenapa? Karena kebiasaan marah kita itu ternyata tidak direkomended. Kebiasaan marah kita tidak dibiarkan. Kebiasaan marah kita bukan satu hal yang sesuai dengan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita coba bermuhasabah, berintrospeksi. Apakah ada kebiasaan marah dalam keseharian kita, dalam kita bersama orang tua? Mungkin agak berat, agak jauh ya kalau orang tua. Biasanya dengan pasangan kita, istri kita, suami kita. Apakah itu masih suka ada? Kalau masih ada, pagi hari ini adalah Allah jadikan kita sebagai momen untuk menjadikan kita tidak akan lagi pernah marah. Apalagi dengan anak-anak kita misalkan. Apakah itu menjadi satu-satunya solusi, satu-satunya metode? Padahal Rasulullah tidak lakukan itu. Rasulullah bahkan menggambarkan dan menghindari hal-hal itu, apalagi untuk anak didik kita. Jadi kalaulah misalkan ibu bapak adalah seorang guru, adalah seorang kiai di sebuah pesantren, maka ketika sedikit-sedikit ketarik untuk marah, walaupun betul marahnya itu karena misalkan hal-hal yang benar, tapi tetap saya ingin memfokuskan bahwa metode marah itu bukan metode yang baik. Metode marah itu adalah metode yang justru akan mereduksi kebaikan-kebaikan seseorang terhadap orang yang
di khitabnya, yang dididiknya ataupun diarahkannya, yang diajak berkomunikasinya. Maka marah itu adalah satu-satunya yang harus kita jadikan momen untuk dihilangkan mulai pagi hari ini. Nah, untuk itulah dalam pagi hari ini kita akan mencoba menggali seperti apa dan bagaimana. Salah satu di antaranya adalah kebahayaan dari amarah. Oke lah kalau misalkan apa yang dilakukan Rasul, yang dilakukan oleh manusia-manusia di zaman sekarang saja, dari berbagai informasi Ibu dan Bapak, di Amerika itu pernah ada sebuah penelitian, orang diarahkan dididik untuk marah, dipancing untuk marah, semarah-marahnya, sangat-sangat marah. Kemudian ketika marah disuntik, diambil darahnya langsung. Kemudian darah yang diambil dari orang yang marah tersebut, itu darahnya disuntikan ke hamster. Apa yang terjadi? Hamsternya langsung mati. Ditelitilah kenapa hamster itu mati, karena ternyata darah yang diambil dari orang yang sedang marah itu mengandung racun yang berbahaya. Subhanallah. Disimpulkanlah bahwa ketika seseorang marah itu darahnya ada racunnya. Darahnya ada istilahnya itu zat yang tidak bagus untuk diri kita. Kalau misalkan kemarin kita berbicara tentang ada dopamin, ada endorfin, ada serotonin, ada bahan-bahan kimiawi yang diproduksi oleh tubuh kita dan itu bagus. Nah, ini ternyata sebaliknya. Ketika bahan-bahan yang positif itu ada, salah satunya misalkan dalam keterjebakan dalam posisi kita stres misalkan, atau kan buru-buru. Ternyata harusnya yang turun ataupun juga diproduksi dalam tubuh kita adalah hormon endorfin, itu diganti dengan yang namanya hormon kortisol. Dan hormon kortisol inilah yang disebut dengan racun. Hormon kortisol ini yang kemudian menurunkan imunitas tubuh kita. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dengan penelitian tadi bahwa berarti kalau kita marah, hakikatnya kita tengah meracuni sendiri darah kita, aliran darah kita. Kalau kita sedang marah, hakikatnya kita sedang memancarkan zat yang berbahaya buat tubuh kita. Maka semakin sering kita marah, pantesan pusing, kemudian napas tersengal, kemudian tubuh juga ada gasnya gitu kan. Kemudian banyak hal efek-efek di dalam tubuh kita, dalam jasad kita ketika dipancing dari amarah kita. Karena memang ternyata marah itu adalah sesuatu yang berefek dan berakibat pada tambahan zat kimiawi tubuh, dan itu berbahaya, zatnya berbahaya, dan zatnya adalah termasuk zat yang racun. Seperti tadi penelitiannya, disuntik orang yang bukan disuntik, diambil darahnya ya, diambil darahnya orang yang sedang marah, ternyata dimasukkan ke laboratorium, darah yang diambil dari orang yang marah, padahal sebelumnya itu darahnya juga diambil dan tidak ada racunnya. Tapi ketika dia dipancing untuk marah, kemudian diambil darahnya, kemudian di laboratorium ternyata di laboratorium itu menggambarkan ada zat yang berbahaya di dalam darah kita. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau dilihat dari sisi cara pandang hal yang gaib yang sudah pernah kita obrolkan, bahwa ternyata di dalam darah kita itu ada banyak makhluk-makhluk yang berbahaya, yaitu setan. Setan itu dari bangsa jin. Coba lihat dalam beberapa hadis, kalimat indal ghadab. Indal ghadab itu ketika kita marah, itu kita membukakan gerbang bagi tubuh kita untuk setan jin itu masuk. Dan ketika masuk itu bukan 1-2, tapi mereka berpeleton-peleton. Di dalam Al-Quran digambarkan dengan kalimat was-sofati sofan waz-zajirati zajran fataliyati dzikra, bahwa yang berhadapan dengan iblis, dengan malaikat-malaikat, dengan termasuk dengan kita, mereka itu banyak sekali pasukannya. Jadi ketika kita marah dan terbuka gerbang dalam tubuh kita untuk dimasuki oleh setan, dan ketika masuk itu bahkan bisa ribuan. Kan populasi mereka lebih besar dari kita. Mereka langsung masuk,
dalam tubuh kita. Masuk dalam tubuh kita, mereka bikin okod, bikin simpul-simpul. Ketika simpul-simpul itu kalau di otak misalkan jadi pikirannya agak tidak nyaman, kemudian kemana-mana. Kalau di dada ke hatinya, kemudian di perut banyak masalah, ke liver, ke ginjal, kemana di kaki pegel-pegel, kemudian seluruhnya, bahkan saya setuju dengan dosen saya yang mengatakan semua penyakit berawal dari hal itu. Dan memang gerbangnya adalah dalam marah, subhanallah. Artinya sekarang kita membahas tentang gerbang bagaimana menyehatkan tiga kondisi hidup kita. Pertama adalah menyelamatkan physically kita, tubuh kita. Yang kedua adalah menyelamatkan emosi kita, perasaan kita, tetap tegar, tetap tenang, tetap nyaman. Yang ketiga, spiritualitas kita. Orang yang marah, spiritualnya rendah. Kecerdasan spiritualnya, SQ-nya itu menghilang, merendah. Kenapa? Karena jumawa, ujub, takabur. Saya nih yang benar, gitu kan? Saya marah karena saya tidak dihargai. Saya marah karena saya tidak terima, gitu kan? Tidak ada rasa ridho, tidak ada tawadunya. Orang yang marah demikian. Artinya kecerdasan spiritualnya sama sekali tidak ada. Kecerdasan emotional quotient pun tidak ada. Di antara orang yang tanda orang emosional cerdas itu adalah mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia tidak. Dia merasa harus dia dihormati, harus dirasakan kenyamanan oleh dia atas perilaku orang lain. Maka dia marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai. Dia tidak merasakan bagaimana orang lain ketika dimarahin. Artinya emotional questionnya pun juga hilang. Yang ketiga, kecerdasan tubuhnya, kecerdasan fisiknya pun tidak ada. Kenapa? Karena ketika marah dimasukkan satu unsur zat yang berbahaya, yaitu racun di dalam tubuh kita. Artinya sisi spiritual, sisi emosional, sisi physically, intelektualnya juga itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau kita menggunakan metode marah untuk pendidikan berarti kita sudah kontraproduktif. Maka mari kita jauhi metode marah tersebut, karena bukan satu-satunya solusi, bukan satu-satunya metode kita untuk masuk di dalamnya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah. Namun bagi sebagian ulama, beliau menggambarkan ada yang namanya al-ghadab, ada yang namanya al-bughdu. Nah, al-bughdu lillah itu boleh kata sebagian ulama. Tapi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalaupun Rasulullah marah tidak seperti apa yang dalam pikiran kita tentang marah, apalagi sambil menggunjingkan, menyalahkan orang lain, menuduh, mengeluh-elukan gitu kan orang lain, menghardik orang lain, itu sama sekali tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Rasulullah itu kata-katanya selalu terjaga. Rasulullah itu tidak pernah menyinggung. Maka kadang-kadang saya suka heran. Mereka-mereka yang berdakwah kemudian menjelek-jelekan presiden, gubernur, para menteri, disebut namanya, dijelek-jelekan, diteriak-teriakan. Kemudian yang dilafalkannya adalah takbir. Kadang kita ingin bertanya kepada mereka, Ari Akang diajar agama di mana? Dakwah Islamiyah yang hancur. Dakwah Islamiyah, karakter indahnya Rasulullah yang hilang. Rasulullah mendakwahkan bi khuluqin azim, dengan akhlak agung, dengan dakwahnya ulama itu, dengan dakwahnya kiai itu, dengan dakwahnya ustadz seperti itu, yang mengumbar amarah, yang menjelek-jelekan orang lain, yang menghardik orang lain. Itu sama sekali Islam dirugikan sebenarnya oleh mereka. Maka ibu dan bapak, ini sebuah cara kita untuk bermuhasabah. Jangan sampai keberagamaan kita malah menjadi masalah. Saya teringat guru saya Profesor Dr. Fahmi Huwaidi di Kairo itu menulis satu buku At-Tadayyun Al-Mankus, beragama yang negatif, beragama yang salah. Dan ini pendekatan kalau vulgarnya, Sigmund Freud pernah berkata bahwa agama itu bisa jadi candu. Jadi kecerdasan itu adalah nomor satu. Tapi ada yang menghilangkan kecerdasan, apa? Candu. Kalau orang cerdas, kemudian kecanduan narkoba, kecanduan apapun, hilang kecerdasannya.
Maka jangan sampai agama juga menjadi menjadi candu. Salah satunya adalah belajar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan tertarik-tarik untuk masuk pada wilayah di mana dibenturkan antara akhlaknya Rasul dengan akhlak yang tidak yang tidak baik, sementara kita yang menjalankannya. Maka naudzubillah summa naudzubillah, kita ingin mencontoh akhlak dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak yang mulia bagi beliau yang dicatat oleh berbagai ulama adalah kalimat Rasulullah tidak pernah marah. Ibu bapak, bahkan ada sebuah buku yang menggambarkan tentang hal tersebut dan berasal dari disertasi, dan judulnya diganti, judulnya tuh gini, Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah sakit. Walaupun Rasulullah pernah sakit 2 kali ketika disihir, sama ketika sebelum meninggal. Tapi seluruh kehidupannya Rasulullah itu sehat. Kenapa? Kuncinya ternyata jawabannya satu apa? Rasulullah tidak pernah marah. Itu hadis. Al-Quran pun jangan demikian. Lihat surat Al-Imran ya, 134 ya, 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra, the power of giving. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mari kita coba fokus pada kadhim. Kadhim itu mengekang. Al-ghaidh itu adalah amarah. Orang yang mengekang amarah. Jadi menurut ayat ini Allah mengajarkan bahwa yang namanya amarah itu harus dikekang. Tidak boleh diledakkan. Ustaz, saya tuh kalau marah tidak diungkapkan, itu bisa stroke katanya. Itu bohong Ibu dan Bapak. Itu disebut dengan belief of false. Harusnya menurut teori Islam, orang yang marah itu dikekang. Gitu kan. Tapi juga ingat, jangan sampai dikekang tapi tidak bisa diolah. Dan itu akan lebih berbahaya. Karena kita tidak bahagia. Saya memang tersinggung oleh dia, saya memang marah, tapi saya tahan. Oke, benar ditahannya, tapi menahan diri kemudian tidak bisa mengeluarkannya menjadi residu dari perjalanan pengolahan kejiwaan kita, itu juga salah. Banyak orang yang marah, dikekang, sakit hati, kemudian dendam, dikekang, itu menjadi masalah. Masalahnya bisa ke ginjal, masalahnya bisa ke jantung, masalah bisa ke kekentalan darah. Banyak sekali di dalam kesehatan itu bisa berefek. Artinya, kalaupun tidak marah itu bukan selesai, berarti lihat dia tidak marah itu benar-benar bisa mengolah kemudian outputnya. Betul ataukah tidak, ataukah dia karena tidak berani, ataukah karena kasihan, misalkan marahnya marah, sakit hatinya sakit hati, tapi didiam terus setiap hari menjadi menjadi yang dia tahan, dan ini tidak benar. Harusnya ketika kita tidak marah adalah kita bisa mengolahnya kemudian biasa. Tidak ada dendam, tidak ada perasaan sakit hati yang berkelanjutan. Ini yang harus kita pola. Nanti insya Allah besok kita akan juga mengarahkan potensi ini. Namun minimal pada kesempatan kali ini Ibu dan Bapak, kita sampai pada satu derajat bagaimana kita sepakat bahwa yang namanya al-ghaidh, yang namanya amarah, yang namanya emosi harus kita kadhimin al-ghaidh. Orang yang mengekang amarah harus dikekang, tidak boleh diluapkan dengan apapun. Nah, salah satunya juga adalah dengan menuliskan itu. Silakan boleh menuliskan ini, tapi sayang kalau menuliskan amarah. Yang baik adalah amarah ditulis dalam kesyukuran. Subhanallah. Itu yang luar biasa. Artinya kita olah menjadi sebuah proses kesyukuran. Di antaranya saya pernah di part terakhir PSBB itu ada peserta yang menulis begini. Itu luar biasa, sangat-sangat menginspirasi. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau. Hari ini saya terpicu untuk marah. Tapi ternyata karena saya pernah mendengar dan sedang mengikuti kegiatan, ternyata marah itu harus dikekang. Dan saya bersyukur hari ini ternyata saya bisa meredakan amarah saya dan saya bisa tuliskan menjadi sebuah kesyukuran hari ini. Subhanallah. Artinya dia sudah berusaha untuk menyudahi energi negatifnya, dan energi negatifnya kemudian diatur oleh dia, diarahkan menjadi kesyukuran. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa.
Artinya marahnya itu berjalan. Saya tuh kalau marah misalkan memang tidak pernah marah, tapi ditekan, ditahan, kemudian jadi masalah. Jangan salahkan kalau misalkan beberapa bulan kemudian langsung stroke. Karena secara saraf di dalam itu bergejolak. Secara darah itu terpompa terus. Dada kita, kemudian jantung kita pun terus terpompa untuk bekerja secara psikis, dan itu berbahaya di dalam bergejolak walaupun di luar ditutup-tutupi. Harusnya ada salurannya. Salah satunya adalah bagaimana kita belajar bersama ini mengekang, kemudian diolah, kemudian disalurkan lewat energi ataupun juga saluran yang benar. Nah, salah satunya dengan menuliskan untuk kesyukuran itu. Ibu dan Bapak, lebih jelas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama Abu Bakar. Abu Bakar kemudian dimarahi oleh orang yang tak dikenal. Kemudian juga dia difitnah. Terus saja Abu Bakar dan Rasulullah diam aja. Rasulullah ketika melihatnya, Rasulullah tersenyum, senyum. Lama kelamaan itu Abu Bakar difitnah gitu kan. Kan emosi juga mungkin. Lah, ini nggak benar, saya mau lawan. Abu Bakar kemudian berdiri, baru saja mau ngomong mau melawan, Rasulullah langsung berdiri, langsung lari. Abu Bakar kaget. Ya Rasul, kenapa Rasul kan tahu? Rasulullah, saya tidak salah. Rasulullah, saya itu difitnah, dimarah-marahi ujung-ujung. Kemudian saya diam saja. Ketika saya mau membalas dan mengatakan bahwa saya tidak benar dan saya tidak salah, Rasulullah marah lari. Apa kata Rasul? Abu Bakar, aku tahu engkau itu difitnah, engkau itu dimarah-marahi tidak beralasan. Dan aku lihat ketika engkau sabar, diam saja. Ketika engkau disakiti, ketika engkau diperlakukan tidak baik, aku lihat itu kepakan malaikat di atas engkau itu pada datang. Dan malaikat-malaikat itu mengaminkan agar dosa-dosa engkau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tersenyum karena kesabaran engkau mendatangkan para malaikat yang berdoa untuk dihapuskan seluruh dosa-dosa engkau. Tapi ketika engkau berdiri, para malaikat itu pada kabur, yang datang adalah setan mendekat ke engkau karena engkau emosi ingin membalasnya. Dan aku tidak mau bersama dekat dengan setan. Aku lari, yang aku sama seperti larinya para malaikat-malaikat Allah. Subhanallah. Ibu dan Bapak, jadi betapa indahnya ketika kita sedang sakit hati. Nggak usah kita ingin ofensif, ingin melawannya. Kenapa? Yakin malaikat di atas kita. Kita diperlakukan tidak baik, kita difitnah, bahkan kita diperlakukan tidak nyaman. Nggak usah ada sesuatu hal yang kurang. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu menghisab kita, Allah itu tahu, Allah itu betul-betul melihat seluruh pengorbanan kita. Tenang saja, tidak ada yang gratis istilahnya mungkin ya. Allah pasti memberikan imbalan atas segala kesabaran kita. Kemudian diam, barulah. Cerita lain, ada seorang pemimpin dari Bani Najd datang ke Madinah, kemudian cari Rasul, marah-marah, mana Muhammad? Mana Muhammad? Para sahabat kemudian emosi, siapa ini orang datang-datang nanya Muhammad, tidak sopan lagi. Biasanya mana baginda Rasul ataupun seperti apa, dia mana Muhammad, kata Rasul, diam semuanya, saya Muhammad. Marah-marah dia. Ketika marah-marah terus, Abu Bakar Umar pertama kali dia berdiri, ya Rasulullah, saya izin, tolong izinkan saya untuk saya bereskan ini orang gitu kan. Kata Rasul, Umar jangan, biarin aja. Terus ngoceh. Lama-kelamaan Sayyidina Ali yang lebih muda, ya Rasul, izinkan saya akan tebas itu lehernya orang yang tidak sopan terhadap baginda Rasul yang juga memfitnahnya. Memang orang tersebut bilangnya Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang ngutang gitu kan. Kata Rasulullah, Ali biarkan. Saya memang punya hutang, kita akan ajari dia bagaimana cara menagih hutang yang benar. Jadi Rasulullah pun berhutang, cuman waktu itu masih ada waktu tenggang hari yang dijanjikan oleh Rasul 3 hari lagi. Kata Rasul, saya memang harus bayar hutang. Dia tahu kalau saya punya hutang, tapi nggak apa-apa, diamkan saja. Semuanya sahabat tidak ada yang bergerak, diam, cuman memang menggerutu. Setelah selesai itu, kata Rasul, sudah marahnya, sudah. Kata Rasul, kalau engkau masuk Islam akan lebih bagus.
Rasulullah hanya bilang begitu, orang tersebut langsung nyungkur, langsung sujud di hadapan Rasul dan langsung bersyahadat. Itu sahabat di kiri kanannya kaget. Ini orang tadi marah-marah jelek-jelekan Rasul, tapi Rasul hanya bilang kalau masuk Islam engkau akan lebih bagus. Apa gerangan? Kata Rasulullah, ya sudah, kita tanya sendiri. Kemudian tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Orang tersebut baru cerita, ibu dan bapak. Wahai sahabat-sahabat Muhammad, saya ini adalah pemuka agama dari Bani Najd, dari kalau sekarang daerah Riyadh gitu. Kemudian saya punya agama nenek moyang saya mengajarkan kepada saya bahwa nanti akan ada agama yang benar, agama yang hak, agama yang terakhir datang, dan kamu harus ikut seluruhnya dengan orang tersebut. Dan salah satu di antara sifatnya, di antara sifat agama yang dibawanya benar itu adalah orangnya yang membawanya punya sifat tidak pernah marah. Maka saya sengaja datang ke Madinah karena saya mendengar di Madinah ini ada agama baru namanya Islam. Dan saya dipatwakan oleh nenek moyang saya, kalau ada agama baru yang sifat-sifatnya begini kamu harus ikut. Maka saya datang ke sini, saya memancing Muhammad itu suka marah enggak. Dan saya buktikan di depan mata kepala saya, ternyata dipancing untuk marah, Muhammad tidak marah, malah tersenyum. Dan tentunya karena Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril mungkin gitu kan. Maka aku yakin ini agama yang benar. Karena dibawa oleh orang yang punya sifat tidak pernah marah. Jadi ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita yakin bahwa Islam ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang positifnya, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang positif. Salah satunya adalah bi alla taghdab, tidak akan pernah marah, jangan suka marah. Stop kalimat marah dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang tenang, tegar, nyaman, bahagia, kemudian senantiasa positif. Ada masalah, Ustadz, saya marah itu karena ada masalah. Ibu bapak, masalah itu pasti akan ada. Selama kita niat untuk hidup, maka masalah itu akan ada. Tapi bukan satu-satunya solusi untuk dihadapi dengan marah. Kalau kita nggak mau ada masalah, gampang. Kita ambil pacul, kemudian ke kuburan, gali sendiri, kemudian suruh orang untuk menimbunkan kita, mati kita, selesai, tidak akan ada masalah. Artinya, di antara tanda hidup adalah ada masalah. Ketika ada masalah, nggak usah temperamen, dan oke, jalan biasa saja. Dan ingat, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Lihat dalam surat Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, dua kali dibunyikan. Yang pertama fa inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama, bukan ba'da. Fa inna ba'dal usri yusra, bukan. Kita kan mentafsirkannya terkadang-kadang dengan ba'da, bukan ma'a. Santai saja Kang Bi. Kenapa? Karena sekarang sudah ada masalah, pasti nanti akan ada solusinya. Istilahnya itu kalau ada tanyakan pasti akan kudunan. Bukan, Islam tidak menarasikan demikian. Bukan ba'da tapi ma'a. Ketika ada masalah, bukan nanti kemudian turun ada solusi, tapi bersamaan dengan masalah itu Allah simpan di situ solusi. Subhanallah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gaya pandang yang betul-betul luar biasa. Setiap ada masalah, yakin di situ ada solusinya. Ma'a, kalimatnya ma'iyah, bersama-sama. Jadi bersamaan dengan masalah. Ini masalah sekali, susah sekali saya mendapatkan ini karena bermasalah. Ingat, bersama masalah itu ma'a, dengan solusi, dengan itu ada solusinya. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri yusran. Ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Artinya tanpa harus kita menunggu setelah kesulitan itu, bersamaan dengan kesulitan itu pun Allah ciptakan kemudahan. Artinya tidak ada alasan kita untuk menyalahkan orang lain, menghardik, kemudian juga merasa orang yang paling tidak beruntung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Maha tahu kita memiliki masalah, bersama itu ada kemudahan. Kemudian yang kedua, inna ma'al usri yusra.
Penggambarannya digambarkan secara linguistik. Ibu bapak lihat ma'al usri yusron, ma'al usri pakai alif lam. Tapi yusronnya tidak pakai alif lam. Alif lam itu tanda ma'rifat dan nakirah. Kalau ada alif lam itu ma'rifat, artinya terbatas. Kemudian yusron tidak al yusro, yusron tanpa alif lam. Artinya bersamaan dengan masalah yang ma'rifat itu ada solusi yusron yang nakirah. Bersamaan dengan satu masalah ada banyak solusi. Satu masalah saja diberikan oleh Allah, ternyata banyak solusi yang Allah berikan. Jadi nggak usah takut ada masalah. Ya Allah, saya tuh begini. Nggak usah takut. Kenapa? Karena Allah berikan bersamaan dengan itu banyak solusi. Artinya, ketika ada masalah senyum saja, pasti Allah akan beri masalah. Jangan sampai ketika kita punya masalah, waduh, terakhir di hidup saya nih. Waduh, kena masalah besar ini saya, dan saya baru kena getahnya. Nggak ada. Semua masalah, kalaupun kita sadari, kita hadapi, maka bersamaan dengan itu ada solusi yang banyak. Maka tidak ada alasan kita untuk marah. Tidak ada alasan kita untuk mencari kambing hitam. Tidak ada alasan kita untuk menyalahkan orang lain. Kalau sudah terjadi, syukuri, ridho, kemudian cari jalan keluarnya untuk bisa merasakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, demikian mungkin narasi dari bahasan pada pagi hari ini, yaitu praktek la taghdab, jangan marah. Kalau kemarin kita bahagia, ya la takhaf wa la tahzan, sekarang kita la taghdab. Jadi udah ada 3 la. Tilkal la'at kalau kata orang-orang Amiyah Arab sekarang. 3 la itu betul-betul menjadi solusi ataupun betul-betul menjadi oleh-oleh kita. Yang pertama kemarin la takhaf, jangan takut. Sekarang kemudian la tahzan, jangan sedih. Yang sekarang la taghdab, jangan marah. Mari Ibu dan Bapak yakini bahwa marah bukan satu-satunya solusi, dan kita tidak ingin lagi masuk ke wilayah tersebut. Hindari amarah, hindari solusi dengan kemarahan, dan berbahagialah, bersyukurlah jika Allah sudah jadikan ibu dan bapak adalah orang-orang yang tidak bisa marah. Orang yang tidak bisa marah itu adalah anugerah. Itu ada rahmat. Lihat dalam Al-Quran digambarkan, fabima rahmati minallah lintalahum. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu ada lintalahum. Engkau linta itu layin, lemah lembut. Jadi kalau ibu bapak sudah diposisikan menjadi orang yang lemah lembut, syukuri bahwa itu rahmat dari Allah. Tapi kalau ibu bapak diposisikan menjadi orang yang garang, yang mudah marah, itu harus banyak istighfar kita. Jangan merasa bahwa wah, saya ini diberikan Allah dengan Al-Aziz, dengan izzah yang luar biasa, maka saya marah kemana-mana, itu karakter saya. Enggak, justru kita harus tobat dari kemarahan kita. Rahmat Allah adalah dijadikan kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, tidak kasar. Itulah yang mungkin pada pagi hari ini kita bisa hantarkan untuk diskusi kita. Mudah-mudahan menjadi sebuah ibrah bagi kita untuk terus dan senantiasa menjaga akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi alla taghdab, jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Saya kembalikan ke Ustadz Fahmi Gumelar. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustadz. Ibu Bapak, barangkali ada yang mau bertanya, mobil khusus ada orang Cianjur nih, Haji Hairul Anam. Fadol Haji. Ustaz, tambahin. Di sini juga ada Pak Ade ini. Terus juga ada Kang Abe juga yang mau bertanya. Kemarin apa pertanyaannya Kang Abe? Terima kasih Ustaz. Itu masalah kebahagiaan Ustaz. Mungkin
kalau dikaitkan dengan material ini bisa nyambung ya. Ketika kita bisa mengekang kemarahan, mungkin juga bersama kebahagiaan ya Ustaz. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kebahagiaan yang kemarin itu, seorang itu ketika bahagia itu pertama mungkin tahapannya dari segi fisik bahagia, dari keadaan fisiknya, kondisi fisiknya sehat gitu ya. Sehat secara fisik, sehat secara pesak mungkin Ustaz. Terus naik lagi ketika mereka itu bahagia itu mempunyai rasa aman gitu ya. Ketika kehidupannya punya rasa aman, kalau sekarang kan ditunjang dengan kalau di suatu perusahaan atau BPJS, ada asuransi dan lain-lainnya gitu ya. Naik lagi rasa bahagianya ketika di lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya, dia berorganisasi, berkomunikasi dengan baik gitu ya, berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan baik gitu kan, sehingga naik lagi kebahagiaannya ke tahapan penghargaan, ada reward gitu kan, ada poin bagi dia, bagi seseorang, dia pingin dihargai gitu kan, pingin ada reward gitu ya, kebahagiaannya. Nah, puncaknya adalah Ustadz mungkin kebahagiaan bagi seorang itu adalah ketika semua yang di bawahnya sudah tidak ada artinya lagi. Semata-mata dia hidupnya hanyalah pengabdian gitu Ustadz. Aplikasi dirinya adalah ketika semuanya sudah selesai tahapannya dilalui, yang dari tadi akhirnya ujungnya dia pengabdian. Artinya bagaimana dia memposisikan hidupnya itu semata-mata lillah gitu Ustaz. Nah itu mungkin wacana saya Ustaz tentang kebahagiaan, apakah tentang kebahagiaan, apakah memang seperti itu gitu ya. Setelah memang Ustadz Haji Apot tahu sendirilah kehidupan saya Ustadz ya gitu ya. Alhamdulillah di sekarang ini posisi saya ada di gunung gitu ya, yang kehidupannya sehari-hari berkebun Ustadz, mohon doanya ya. Saya berkebun kopi, terus juga cengek, sayuran dan lain sebagainya. Setelah saya muhasabah Ustadz ya, ternyata kemarin nyambung apa itu arti kebahagiaan. Ternyata posisinya seperti itu mungkin. Ini nih Ustadz sharing aja, apakah betul seperti itu Ustadz? Dan ujung-ujungnya memang lah gitu kan, ke materi yang dulu yang sebelumnya yaitu ikhlas gitu Ustaz. Akhirnya pengabdian gitu kan, pengabdian kita bagaimana pengabdian dengan hablum minallah dan hablum minnas. Itu mungkin Ustaz, apakah bisa gitu sharing ini bisa, wacana ini bisa sama dengan materi yang Ustaz berikan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Ustadz Anwar. Silakan Ustadz. Kayaknya ini Baik. sedikit juga kayaknya. Baik, terima kasih Kiai Anwar. Luar biasa. Ini jadi fenomena yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Terus terang saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar tadi, taruhlah misalkan di antara step-step gitu kan. Saya setuju kalau memang stepnya demikian. Cuman Ustadz Anwar, bahwa step step itu bukan seperti rukun. Artinya rukun yang satu kemudian kedua, ketiga bertahap gitu kan. Kalau bahasa usul fikihnya kan rukun itu ma wajaba wan qata'a. Satu dulu, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Saya setuju ada poin-poin ini, taruhlah misalkan empat poin, tapi tidak setuju kalau itu merupakan sebuah step-step. Itu harus dijadikan seperti syarat. Syarat itu mau wajaba wastamarro, tidak mau wajaba wan qata'a. Jadi istimror.
empat-empatnya dalam seketika waktu itu harus sudah ada dan harus sudah selesai, dan itu semua sepakat seperti itu. Jadi nanti tidak akan ada berpikir begini, oh bahagia tuh nanti akan di level keempat yang tadi pengabdian. Tapi kan saya mah belum ada di level itu. Saya masih berada di level bergaul. Entarlah saya nunggu 2 step lagi baru saya akan masuk ke kondisi bahagia gitu kan. Maksudnya tidak ke arah sana. Artinya step-step yang 4 itu saya sepakat dan kita jalankan secara bersamaan, bahwa itu adalah sebuah bagian-bagian yang memang harus kita pijak, tapi pada saat yang sama itu harus dijalankan secara menyeluruh. Dan kemudian subhanallah, saya pernah menulis, walaupun buku itu tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah, ketika waktu itu Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Pertanian atau Menteri Menteri Kehutanan datang ke pesantren saya. Waktu itu pesantren saya lagi ulang tahun ke-100. Kemudian saya menghadiahkan satu buku, judulnya adalah Bercocok Tanam Adalah Ibadah. Dalam buku itu Ustaz, saya menggambarkan bahwa orang yang paling berbahagia itu adalah petani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, bahkan di dalam sisi kebahasaan juga, orang yang sebenarnya harus lebih dahulu bahagia adalah petani. Kenapa? Coba lihat dari sisi bahasa. Petani itu bahasa Arabnya adalah kaum falahin. Falahin itu kemarin kita bicara tentang kebahagiaan kan, hayya alal falah, masuk dalam kebahagiaan. Jadi saya dari sisi dari sisi linguistik saja di situ menggambarkan bahwa sebenarnya yang pertama kali harus lebih bahagia itu adalah petani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi kota Yasrib. Salah satu diantaranya bagi sebagian ulama, salah satu diantaranya adalah karena banyak kaum falahin di sana. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam buku Ibnu Hisham kalau nggak salah. Beliau punya kitab namanya Kitabul Falahah, 2 jilid. Ketika waktu saya ke Cordoba, ke Granada. Perjalanan dari Granada ke Cordoba itu ada seorang guide mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat di Spanyol ini sangat-sangat maju, salah satunya dengan tanaman yang di kiri kanan. Itu sejauh tungtung dele gitu kan. Itu semuanya pertanian zaitun. Kata dia, ini orang-orang Spanyol ini maju karena belajar dari orang-orang Arab. Salah satunya adalah Kitabul Falahah ini, Ibnu Hisham ini. Nah, itu buku 2 jilid itu diterjemahkan. Ternyata saya cari karena terinspirasi, saya cari buku itu, memang ada 2 jilid. Buku pertama dia ulama Arab, ulama Islam pada zaman itu mengarang buku tersebut. Di jilid pertama adalah yang dibicarakan apa? Unsur hara tanah. Jadi subhanallah, ulama-ulama Islam yang hafidh Quran, yang berdakwah, ternyata keilmuan pertaniannya luar biasa. Dan yang pertama kali dikejar sama dia apa? Unsur hara tanah. Jadi tanah itu betul-betul diolah sehingga menghasilkan pertanian yang luar biasa. Kemudian setelah itu berbicara juga tentang peternakan, kemudian baru ke pertanian. Dari kitab itulah ketika di Spanyol itu saya punya inspirasi, saya ingin membuat satu program yang namanya integrated farming. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit sekarang saya sama teman-teman sekarang di Cikesal ada pertanian sekitar 3 ataupun 4 hektaran lah, masih kecil. Kemudian juga ada peternakan ayamnya. Salah satunya inspirasinya dari perjalanan di Spanyol itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah itu menggabungkan kaum niagawan yang ahli dagang dari Mekah dengan kaum falahin, para petani di Madinah. Kalau nanti Ustadz Anwar ke Madinah kan tahu
Di Kuba itu tanahnya beda dengan di yang lain. Kuba itu cenderung lebih subur. Nah, kenapa? Bahkan Rasulullah pernah menanam satu kurma yang sampai sekarang disebut dengan kurma Rasul, yaitu ajwa. Nah, kaum petani itu adalah kaum yang memang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tonggak kemajuan peradaban. Bahkan dalam narasi digambarkan Roma dan Bizantium bisa dikuasai bisa diungguli oleh Rasulullah karena Rasulullah menggabungkan orang-orang muhajirin yang canggih ataupun yang pandai berdagang dengan kaum Al-Ansor yang notabene adalah petani. Jadi petani itu, Ustaz, harus memang kita kolaborasikan dengan para pedagang sehingga menjadi output satu kemajuan yang luar biasa. Maka beruntung kalau memang Ustadz Anwar adalah orang yang lebih incas di dalam pertanian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menitipkan ataupun juga mengkonsentrasikan bahwa kehidupan itu diantaranya adalah mempola tanah. Saya terus terang saja termasuk orang yang ingin sekali mengembangkan bisnis di pertanian, kemudian juga peternakan, kemudian kalau bisa lebih terintegrasikan. Artinya kita ataupun umat ini butuh orang-orang yang mandiri, yang dari hasilnya kita tanam sendiri, kita petik sendiri, kita olah sendiri, dan kita jual sendiri. Saya terus terang saja mendukung program hilirisasi yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi, kemudian yang sekarang oleh Pak Prabowo, makanya saya 02. Mohon maaf. Mohon maaf karena KPU sudah menentukan gitu. Enggak, itu bercanda aja, San. Artinya bahwa kita memang harus punya berpikir bagaimana apa yang kita tanam, kemudian kita panen, dan ketika kita panen itu jangan langsung kita jual. Itu masih banyak masalah. Kenapa? Karena bandit-bandit tengkulak di kita itu luar biasa liciknya. Saya sampai kemarin menangis melihat ada bapak-bapak seorang petani di Tasikmalaya dalam hamparan manggis, dia menari-nari karena kesel. Kenapa? Kesel tidak bisa terjual. Subhanallah. Ini mentalitas orang-orang Barat yang sudah dijelmakan dalam peradaban keumatan. Harusnya umat Islam itu mau naik, mau turun, harga, it's okay, diam saja. Kalau turun jangan dijual. Bagaimana? Diolah kita, dijadikan satu produk yang lebih berharga tentunya. Artinya ada solusi. Jangan sampai saya punya pohon manggis, tangkal manggo gitu kan, dipupuk, wah lagi mahal nih, lagi 20.000 jual, alhamdulillah. Ketika harganya cuma 2.000, kemudian kita menyalahkan orang lain, menyalahkan menteri, menyalahkan gubernur, menyalahkan, tidak. Kenapa? Salah kita sendiri. Kenapa kita tidak punya cara berpikir hilirisasi? Kalau lagi murah, kita kumpulkan, minimal kita sedekahkan, ataupun kita punya pola bagaimana caranya untuk membuat itu. Toh pohon itu ada dan berbuah untuk kita, itu amanah dari Allah untuk kita. Sekarang kalau amanah untuk kita, subhanallah, kemudian kita injak-injak, kita pertontonkan bahwa ini nggak benar. Pernah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat ya, orang yang membuang telur, ya kan, telurnya dibuang-buang sampai marah-marah. Wah, katanya sekarang murah, kita demo saja. Allahu Akbar. Itu sudah keluar dari koridor ini. Maka Ustadz Anwar, mari dalam komunitas ini, saya pun termasuk orang yang ingin terus kita berkolaborasi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di zona nyaman. Jangan keenakan dalam zona nyaman. Cepat datang ke KBB, Ustadz Anwar, lagi nanam apa? Butuh investasi berapa? Yuk bagi hasil. Yang harus kita lakukan. Ustadz, saya punya kopi nih. Kopi ini berapa pohon? Sekian. Oke Ustadz, kalau sekian tahun kita punya kopi ini, kemudian kita kemas seperti apa? Bagaimana? Kita kan butuh dana. So, yuk kita kumpulkan dananya. Kita olah bersama-sama, hasilnya sudah jelas, kita kawal bersama. Itu yang harus kita lakukan.
Kalau bapak-bapak sudah berada di zona nyaman, misalkan gajinya sampai 50 juta, kebutuhan keseharian cuma 20 juta, artinya ada 30 juta daripada disimpan di deposito. Deposito itu kecil. Deposit, mohon maaf, kalau kita berhubungan dengan bank, apalagi dalam deposito, itu tandanya kita masih miskin. Orang yang kaya itu tidak berhubungan dengan bank. Orang yang kaya itu betul-betul masuk di dalam cara kerja real, kita olah kemudian kita menghasilkan. Tapi kalau kita masih membutuhkan modal yang juga masih disuntik untuk bagi hasil dengan bank, it's okay, nggak ada masalah. Bagi saya secara pribadi tidak memposisikan bahwa beda antara al-riba dan juga fawaidul bunuk. Banyak di antara di antara kita yang menurut saya sih agak menyamakan mana fawaidul bunuk, mana riba. Riba memang haram. Tapi fawaidul bunuk itu debatable. Saya ikut dengan Syekh At-Tantawi, Syekh Al-Azhar yang membedakan hal tersebut. Artinya bahwa pergerakan ekonomi dari wilayah real itu justru harus lebih dipompa. Maka mudah-mudahan ini terus menginspirasi bahwa uang yang ada kita diupayakan dalam dunia yang istilahnya yang bisa kita produktifkan. Cuman memang Ustaz Anwar dan juga bapak-bapak yang lain, di antara titik lemah kita para petani ataupun juga para pekerja itu bukan tidak fokus tapi tidak tuntas. Fokusnya fokus tapi tuntas. Artinya kalau fokus dan tuntas, kita punya pekerjaan apa dan dibayangkan menurut teori ini akan menghasilkan kepada investor, siapa yang tidak mau? Terkadang investor tidak mau, kenapa? Karena investasi aja terus, sementara bagi hasilnya lupa gitu kan. Nah, ini yang menjadi menjadi masalah yang besar. Dan Rasulullah pun saya yakin mengajarkan hal tersebut. Saya pun secara pribadi lagi belajar, Ustaz Anwar, bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana kita bisa menjadi, kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah, kalau istilah Ustaz Anwar tadi pengabdian. Kita hidup ini mengabdi. Sayang kalau kita sudah sampai zona nyaman, diam saja. Itu jebakan Batman. Mestinya untuk uang yang dititipkan oleh Allah kepada kita pun jadi alat kita untuk terus mengabdi, terus bekerja, terus menghasilkan sesuatu. Kemudian terus, dan itulah yang disebut dengan keberkahan. Artinya saya lebih cenderung bahwa sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Anwar tadi, tapi semua itu adalah merupakan sagebuk gitu kan, keseluruhannya harus dijalankan dalam keseharian kita. Tidak ada menunggu step-stepnya bahwa saya tuh nanti akan mengabdi kalau saya sudah menghasilkan. Tidak, dari awal semuanya kita jalankan secara bersama-sama sehingga apa yang kita rasakan itu betul-betul menjadi kebahagiaan. Jadi selamat kalau Ustaz Anwar memang kesehariannya di pertanian, karena itu bahkan katanya kalau bercocok tanam itu pertanaman itu menarik energi negatif dalam tubuh kita. Saya pernah berdialog dengan seorang orang Jepang, dan dalam buku saya yang saya tulis tentang bercocok tanam adalah ibadah, itu saya masukkan dialog dengan Mr. Sato Sang, namanya orang Jepang. Saya pernah dibawa sama beliau ke daerah Oita ya di Jepang. Dia punya pertanian yang luar biasa dari biotermal. Dia masuk Islam. Saya tanya, Mr. Sato Sang, kenapa engkau masuk Islam? Ini orang Jepang. Dia bilang, saya masuk Islam karena saya melihat pertumbuhan dari ke hari itu dari kecambah sampai pohon, dan saya meyakini bahwa itu ada yang mengurusinya. Di Jepang tidak sampai pada titik itu, karena di Jepang diarahkan untuk al-mulhidin ya, ateis gitu. Nah, kata dia, ini berarti ketika tanaman tiap hari naik, tiap hari apalagi sampai berbuah, ini berarti ada yang mengurusi. Siapa yang mengurusinya? Dan saya dapatkan dari waktu itu kakak saya almarhum, kakak angkat saya, namanya Ibu Dr. Beliau mengatakan, Dr. A itu dalam Islam ini namanya Allah. Maka dia masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, kemudian saya ke sana dan juga
berdialog, dan salah satunya dia berharap, kata Mr. Satosang, dan beliau mewakafkan pada waktu itu ada satu gedung menjadi di OITA, menjadi gedung sentral kebudayaan Indonesia. Dan memang dari pertanian itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Salah satunya pelajaran dari Mr. Satosang itu tentang ketauhidan. Jadi Ustadz Anwar, mari kita gaskan lah. Oke, Siap. Oke, gaskan masalah pertanian itu, karena memang berhadapan dengan kebahagiaan, memang Amin. kaum falahin yang lebih cocok untuk menggarap tentang istilah al-falah ataupun juga kaum muflihun. Amin. Itu mungkin sekedar komentar dari saya, Ustadz. Saya kembalikan ke Ustadz Dapot. Ustadz. Diantas ke kebun, Ustadz. Siap, hoyong pisan. Siap. Mang Apot tarang ngajakan soalnya kadinya. Nah, Mang Apot sering. Mangga nun, Ustadz. Sigana pernah melakopi Ustadz Zainal-Rafiq di. Iya. Lahan mah seueur, Ustadz. Lahan mah seueur badai sabaraha hektar di dieu mah. Masya Allah. Siap. Insya Allah nanti kita bikin programnya, Ustadz. Mangga diantas. Ke bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain mau bertanya silahkan terkait la taglob. Petani juga kali Ustadz Anwar, la taglob, jangan marah ya. Siap, Profesi apapun la taglob. Ustadz Haji Khairul Anam, barangkali ada yang mau disampaikan. Kemarin P3-nya Berarti kan bergabung. Salah satu partai itu bisa ditinggalkan oleh emang itu susah gampang untuk kita praktek. Ada salah satu yang konsep marah seperti apakah yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam untuk mendidik anak-anak, lebih kalau misalkan kita mempunyai anak yatim. Kita kan mengetahui bahwasanya banyak anak yang mereka bilang itu kan yang berdasarkan seperti itu. Kalau saya pribadi, justru kalau dibiarkan maka kita itu tidak berbahaya. Itu mungkin dimarah tuh, konsep marah diperbolehkan dalam diri anak punya yatim. Sedikit di sharing ya. Syukuran. Ustadz Haji Khairul Anam jika gaduh anak yatim. Anak Bagaimana? ada. Bagaimana Ustadz konsep marah terhadap anak yatim kalau nggak ini? Karena di sini juga ada anak yatim. Cuman kadang-kadang kan anak yatim kadang ada yang nurut, ada yang bandel dan sebagainya. Kalau diantep kata Ustadz Jian bakal bahaya gitu. Nah, bagaimana konsepnya? Baik, terima kasih Ustadz Khairul Anam. Saya setuju bahwa memang bahkan saya pernah membaca ada satu ulama yang menjawab ini dengan pendekatan lugawi. Kata beliau, tapi sepakat bahwa Rasulullah juga pernah marah. Bahkan dalam hadis digambarkan mata Rasulullah itu digambarkan merah gitu kan. Cuman ulama itu, saya lupa lagi penulis bukunya, itu mengkategorikan ada al-ghadab, ada al-bughdu, al-ghair, itu semua dalam bahasa itu digambarkan. Nah, tapi kesimpulannya setelah saya baca narasi tersebut, Ustadz, bahwa marah dalam kondisi yang kita pahami bersama, marah yang meluap-luap gitu kan, itu memang tidak tercakup. Artinya memang kalau kita mau marah kepada anak-anak kita, apalagi anak miskin, anak-anak yang yatim gitu kan. Orang yatim mesti standar kita juga, apalagi Ustadz ya, pasti sudah
sudah ada. Artinya bukan tidak boleh menegur, bukan tidak boleh memarahi untuk tarbiyatan gitu kan. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah marah yang memang meluap-luap, bahkan istilahnya mengindikasikan pada hal-hal yang negatif gitu. Maka memang dalam hal ini saya pernah nyari bukunya juga. Memang tidak ada yang membenarkan kalau Rasulullah itu pernah marah-marah sebagaimana marahnya orang-orang kita lah gitu kan. Jadi maka ini saya pernah diskusikan juga dengan seorang ketua MUI di Banjaran di Bandung. Salah satu diskusinya ini artinya memang Rasulullah pernah marah, tapi perlu disepakati dulu marah versi kita sekarang dengan versi Rasulullah di zaman dulu seperti apa. Kemudian indikasi-indikasi marahnya seperti apa. Nah, dari keseluruhan itu saya sepakat bahwa memang Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, tapi kalaulah marah sebagaimana yang kita fahami di zaman sekarang untuk meledak-ledak sampai membuat anak semakin kreativitasnya tertutup, tidak. Dan saya yakin pendekatan kita juga tidak akan sampai pada kondisi marah seperti itu. Artinya it's okay, tidak ada masalah di sini gitu kan. Walaupun memang saya belum ataupun lebih detail bagaimana untuk meyakini satu konsepnya itu belum, tapi itu juga menjadi sebuah agenda untuk saya, Ustadz Anam, untuk juga kita perdalam lah gitu kan, kalau bisa dari sisi karakteristik. Waktu saya mengikuti standarisasi pembimbing ibadah haji, salah satu ide dari UIN Bandung itu saya apresiasi yang luar biasa. Waktu itu menggambarkan tentang makna dari kemabruran. Jadi orang yang mabrur itu salah satunya, dan kita usulkan ke profesor pada waktu itu, diantaranya adalah indikator la taghdab, indikator tidak marah. Jadi orang yang sudah umroh, orang yang sudah haji, diantara kemabrurannya itu kan berbakti dan pra haji, ketika haji dan pasca haji, dari sisi amarahnya itu bisa skemakan gitulah. Itu memang waktu itu dicarikan detailnya. Cuman filenya pada waktu sampai sekarang saya masih cari-cari, bahkan ke Prof Utang pada waktu itu saya tanya-tanya, belum digulirkan, karena waktu sertifikasi saya yang pertama, yang keduanya belum ada. Kata beliau, sampai sekarang sertifikasinya tidak nyampe pada materi-materi tersebut, dan gelombang yang pertama ini memang harus dilanjutkan. Salah satunya agendanya adalah itu, agar masyarakat itu tahu bagaimana setelah umroh, setelah haji itu apa saja yang harus dilalui, apa saja yang harus diyakini, dan tentunya itu menjadi agenda kita, Ustadz ya. Ustadz Antum, saya juga teman-teman semuanya, kalau bisa masyarakat juga tidak hanya tersampaikan dalam sisi global la taghdab, tapi juga rinci langkah-langkah, kemudian positioning, kemudian juga kondisi, itu sangat bagus sekali kalau lebih real, akan menjadi tabungan besar bagi umat. Hatur nuhun Ustadz Anam. Saya kembalikan kepada Ustadz Fahmi. Mudah-mudahan tidak dimengerti Ustadz Haji Khairul Anam, dan doanya Ustadz Zainal Rafiq, Ustadz Khairul Anam mau jadi perwakilan cabang Sepides nih. Masya Allah. Siap, gaskan. Ini akan ketemu lah. Amin. Nah, kita bisa melihat zaman sekarang itu mental anak-anak itu sudah mulai melempem lah. Beda dengan didikan kita yang zaman dahulu. Mungkin orang-orang tua kita itu mengamalkan faida balagal asyraf fadribuh. Apabila seorang anak itu sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka. Kalau misalnya mereka tidak melaksanakan sholat dan lain-lainnya. Melihat zaman sekarang, jangankan dipukul gitu,
baru didiamkan seperti ini pun mereka ya Masuk susah. polisi kan? Dilaporkan kan? Lapor susahnya gitu. Bahkan pernah berkunjung ke satu pesantren yang luar biasa, disiplinnya bagus, karena emang dorongan dari orang tua yang tidak membolehkan ada, kalau bahasa makanya tanda kutip kekerasan, tapi kalau katanya itu mendisiplinkan, akhirnya merosot atau disiplinkannya. Nah, ini yang sangat mendayakan. Ya, setuju lah takdob, tapi lah takdobnya itu ya dengan penuh kasih sayang marahnya. Dan hanya saya marah kepada Akhwat mengambil tamsu karena saya sayang pada Ustaz Akhwat. Ustaz Jian, insya Allah tidak ada sandal yang ngapung. Pengalaman di Kairo ayat sandal kampung Ustaz. Tapi Ayo ke Cianjur, ke Cianjur. ini akan Keras Siap, Sukabumi. Cianjur. Ke Sukabumi. ketemu silaturahmi Ustaz Hairul Anam. Mangga silakan yang lain barangkali masih. Mangga Bapak Haji Lemah. Ayo, Pak. Banten apa Haji? Lep-lepan? Mangga kelas caket juga no. Coba di Salam. Saya Oh, kelas caket gitu nih no. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin anu bari diteruskeun teh lengkap. Memang tulisan tawis disebat marah seorang pendidik, seorang ngadidik gitu. Di beberapa referensi orang kenging referensi cara didik itu harus tegas. Enten marah sareng tegas, eta teh selisihna kitu pisan. Mali-mali di akhir abi kantos goncang emutan jadi guru serba lepat. Terus ditegor dan seterusnya dan ditegor tadi saya dilaporkan. Saya takut karena memang ide batin saya ya dijalankan. Seperti eta pisan. Kantenan ayeuna di akhir panginten orang mengalami integrasi mendidik metode panginten. Tapi dah laras gitu. Atau kawalar alhamdulillah. Panginten istilah istirdo nyung kediapunten ka para murid ketika ngadidik sur keneh marahna tibatan sayang gitu. Apunten tah dari nu aya mah saur Ustaz Anam ya marahna memang kontradiktif diucapkeun teh kok sayang tapi marah gitu. Satu atur nuhun alhamdulillah kenging pencerahan anu kacida dinten ieu mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun al-falah ngingkeun kebahagiaan anu hakiki. Amin. Sakitu. Siap, atur nuhun Pak. Kinten kapungkur Pak Haji kantos memarahi Ustaz Dino Rofiq. Katampi pisan Pak Haji. Nanging anu kantos resmi formal dieksekusi akhirna terus lamin anak cara rumping bapak kirang kene cenah ngambek bingung jadi sakit hati kuasa abdi kawon gitu Ya. Didik yang akan kagus Inu Masuci subhanallah sakitu ka sadayana Pak Atur nuhun Pak Haji.
kita bisa. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ustaz. Atur nuhun Pak Ngersa, Pak Haji Hilman, beliau adalah guru saya, guru matematika ketika di SMA ya. Bang, beliau orangnya sangat-sangat tegas, tapi pribadi sangat-sangat yakin itu bukan dalam kategori apa al-ghadab itu Pak Haji. Dan katampi pisan gitu. Sanaos nanti aya nu dibaledo ku nanti ku kapur itu bukan berarti Hapus bor. bukan berarti marah, dan bahkan mau leres seperti tadi memang menjadi sebuah kenang-kenangan yang kanyaah gitu kan. Itu satu hal yang positif tentunya. Tapi insya Allah Pak Haji mah soleh, makana Yuswana oge nanti panjang gitu, hari orang soleh mah ada bahagia terus gitu kan. Atur nuhun katampi pisan pangersa Pak Haji Hilman, mudah-mudahan diberkahan teras Yuswana, disehatkeun, dimudahkan segala rupina insyaallah. Atur nuhun pisan katampi Pak Haji. Masih kena ingat pelajaran matematiknya Ustaz. Atau manfaat buat jadi nanti HPP tambah promosi, kemudian hasilnya adalah keuntungan. Nah, keuntungan bagaimana cara melipat gandakan keuntungan? Eta pun aya rumusna pet buat. Keuntungannya disaring ka dia ke Gunung Halu, Ustaz. Jadi kapungkur teh upami telepat mah abi rada fokusnya dina perkalian, upami dina pembagian rada nunutan gitu tah. Harus dibagi-bagi gitu, Ustaz. Dari bagi-bagi. Dina pembagian mah rada nunutan teu fokus hari teh. Upami perkalian mah rada semangat gitu tah. Jadi melipat gandakan terus. Bapak Ibu baik, sekarang sudah menunjukkan jam 6.35. Barangkali ada yang mau bertanya lagi nih, satu aja lah dulu, satu lagi maksudnya. Kalau udah nggak ada, terima kasih nih terkait ilmunya dari guru kita, termasuk mungkin dari gurunya Bapak Haji Hilman. Mudah-mudahan Ustadz kayaknya sudah kabaledog ku penghapus gitu. Aya tah Pak sareng Pak Awang tah anu eta mah kabur tah. Saksi. Bager. Saksi hidup itu. Aya Mukarom. Hei, aya Pak Awang. Pak Awang kantos katimul ku kapur. Nah, Pak Awang mah diajarnya pengurangan wae, Pak Awang mah. Kita aya Osep Sobadil Mukarom menuju di Lombok. Ya mungkin Bapak Ibu segitu dulu, insya Allah kita anjing benak deh. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, semuanya pada dikiatkeun. Mudah-mudahan keluarga urang ge disehatkeun sadayana, termasuk nunuju kasabusahana sing dilancarkeun milarian rezekina, anu nuju milarian ilmuna, mudah-mudahan Allah ngababarikeun milarian ilmuna, anu nuju Kang eta Pak Awang, mudah-mudahan Allah ngarezekian seueur pembelina insyaallah. Hatur nuhun kasadayana, mengingatkan kembali bahwa setiap hari kita ada list untuk mengisi rasa syukur kita 10 ke admin. Mudah-mudahan bisa diisi, dan insyaallah besok kita menuju ke chapter yang ke-11. Kita tunggu besok, mudah-mudahan besok bisa hadir lagi. Terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.